Halo teman-teman, kata fans timnas Malaysia bahwa Facundo Garces yang merupakan bek tengah tim nasional Malaysia merupakan bek tengah terbaik di kawasan ASEAN. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa Facundo Garces levelnya lebih baik dibandingkan Jai Idjes yang baru-baru ini pindah ke Sassuolo teman-teman. Tapi apakah sosok Facundo Garces ini masuk dalam daftar 10 bek tengah termahal di kawasan Asia per Agustus 2025 ini? Mengingat Jai Idjes merupakan salah satu bek tengah termahal di kawasan Asia yang masuk dalam daftar tersebut teman-teman. Dan mari coba kita lihat apakah pemain ini masuk atau tidak dalam daftar 10 besar bek tengah termahal di kawasan Asia per 14 Agustus 2025 ini teman-teman. Langsung saja yang pertama teman-teman, bek tengah termahal di kawasan Asia per 14 Agustus 2025 ini bukanlah bek tengah tim nasional Malaysia tersebut, melainkan bek tengah timnas Korea Selatan bernama Min Jae Kim teman-teman. Di mana pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen di Bundesliga Jerman atau Liga 1 Jerman tersebut memiliki harga pasar 695,27 miliar rupiah. Angka ini sudah cukup untuk menjadikan diri Min Jae Kim menjadi bek tengah termahal di kawasan Asia saat ini teman-teman. Sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa sejauh ini Kim Min Jae ini telah tampil dalam 69 laga internasional timnas senior Korea Selatan dengan koleksi 4 gol sejak debut pada 31 Agustus 2017 lalu. Timnas Korea Selatan sendiri saat ini bertengger di peringkat 23 FIFA dan pemain ini merupakan pemain usia 28 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter teman-teman. Pemain ini telah lama membela Bayern Munchen, tepatnya sejak tahun 2023 lalu, di mana pada 18 Juli 2023 lalu, pemain ini dibeli Bayern Munchen dari Napoli dengan biaya transfer 730,03 miliar rupiah, di mana biaya transfernya kala itu lebih besar dibandingkan harga pasar sang pemain saat ini teman-teman. Sedangkan bek tengah termahal kedua di kawasan Asia jatuh ke tangan bek tengah milik tim nasional Uzbekistan bernama Abduqodir Kusanov teman-teman. Harga pasar dari bek tengah berusia 21 tahun yang kini membela Manchester City di Premier League tersebut adalah 608,36 miliar rupiah. Di mana sejauh ini ia telah tampil dalam 22 laga internasional timnas senior Uzbekistan dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 11 Juni 2023 lalu. Uzbekistan sendiri kini bertengger di peringkat 55 FIFA teman-teman. Pemain ini baru awal tahun 2025 ini membela Manchester City. Tepatnya pada 20 Januari 2025 lalu, Manchester City membeli Abduqodir Kusanov ini dari Lens, klub Liga 1 Prancis, dengan biaya transfer 695,27 miliar rupiah teman-teman. Harga transfer ini masih lebih tinggi jika dibandingkan harga pasar sang pemain yang hanya berada di angka 608,36 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan bek tengah termahal ketiga di kawasan Asia per Agustus 2025 ini tetap bukanlah bek timnas Malaysia tadi, melainkan bek timnas Jepang teman-teman. Di mana bek tersebut bernama Hiroki Ito yang memiliki harga pasar 434,54 miliar rupiah saat ini. Ia seorang bek tengah berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,88 meter yang kini membela Bayern Munchen teman-teman. Di mana pada 1 Juli 2024 lalu, Bayern Munchen membeli Hiroki Ito dari Stuttgart dengan biaya transfer 408,47 miliar rupiah, di mana biaya transfer ini lebih rendah jika kita bandingkan dengan harga pasar sang pemain saat ini teman-teman. Sejauh ini Hiroki Ito telah tampil dalam 21 laga internasional timnas senior Jepang dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 2 Juni 2022 lalu. Timnas Jepang sendiri menjadi negara Asia dengan ranking FIFA terbaik saat ini karena bertengger di peringkat 17 FIFA. Dan selanjutnya yang keempat, bek tengah termahal keempat di kawasan Asia saat ini adalah Ko Itakura. Di mana Ko Itakura tahun ini, musim ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda teman-teman. Sebelumnya pemain ini adalah pemain milik Borussia Mönchengladbach, klub yang kini dibela oleh Kevin Dix. Akan tetapi per 8 Agustus 2025 lalu, Ajax Amsterdam membeli Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach dengan biaya transfer 182,51 miliar rupiah. Angka transfer ini masih lebih rendah dari harga pasar sang pemain karena Ko Itakura saat ini memiliki harga pasar 208,58 miliar rupiah teman-teman.
Ko Itakura sendiri merupakan pemain berlabel pemain timnas Jepang yang kini bertengger di peringkat 17 FIFA dan telah tampil dalam 37 laga internasional timnas senior Jepang dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 21 Juni 2019 lalu. Ia merupakan pemain dengan tinggi badan 1,88 meter dan telah berusia 28 tahun saat ini, teman-teman. Dan bek tengah termahal kelima di kawasan Asia saat ini jatuh ke bek tengah timnas Jepang lainnya bernama Koki Machida yang kini membela klub Bundesliga Jerman bernama Hoffenheim, teman-teman. Di mana harga pasar dari pemain berusia 27 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter tersebut adalah 191,20 miliar rupiah, teman-teman. Pemain ini merupakan pemain baru Hoffenheim di musim ini karena ia baru dibeli di bursa transfer musim panas ini, teman-teman, di mana Hoffenheim mengeluarkan biaya transfer 82,56 miliar rupiah demi mendatangkan pemain ini dari klub Belgia bernama Union SG pada 1 Juli 2025 lalu, teman-teman. Sejauh ini Koki Machida telah tampil dalam 17 laga internasional timnas senior Jepang tanpa gol sejak debut pada 12 September 2023 lalu. Dan bek tengah termahal ke-6 di kawasan Asia saat ini jatuh ke tangan pemain timnas Jepang lainnya bernama Tsuyoshi Watanabe, di mana Tsuyoshi Watanabe yang kini membela Feyenoord di Eredivisie Belanda musim ini memiliki harga pasar 156,43 miliar rupiah, teman-teman. Pemain ini juga merupakan pemain yang baru datang atau baru direkrut oleh Feyenoord, di mana Feyenoord merekrut pemain ini dari klub asal Belgia yaitu KA Gent dengan biaya transfer 139,05 miliar rupiah, teman-teman. Di mana transfer ini terjadi pada 23 Juli 2025 lalu dan biaya transfer ini terlihat masih lebih rendah dibandingkan harga pasar sang pemain yang berada di angka 156,43 miliar rupiah saat ini. Tsuyoshi Watanabe merupakan bek tengah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter, telah tampil dalam 4 laga timnas senior Jepang tanpa gol sejak debut pada 14 Desember 2019 lalu, teman-teman. Kita bisa lihat sejauh ini walaupun sudah lama debut bersama timnas senior Jepang, pemain ini terlihat jarang diturunkan timnas senior Jepang. Sejauh ini baru 4 laga, teman-teman. Dan bek tengah termahal ke-7 di kawasan Asia bukanlah bek tengah timnas Malaysia tadi, melainkan bek tengah milik timnas Australia kali ini, teman-teman. Di mana pemain tersebut bernama Alessandro Sirsati yang memiliki harga pasar 139,05 miliar rupiah. Ia merupakan pemain Parma di Serie A Italia dan merupakan pemain timnas Australia dan bertengger di peringkat 24 FIFA saat ini. Pemain ini merupakan jebolan Akademi Parma itu sendiri dan ia promosi dari Parma U19 ke tim utama Parma sejak 1 Juli 2022 lalu. Pemain ini sebelumnya di level junior membela timnas Italia U19, U20 dan juga U21, akan tetapi di level timnas senior membela timnas Australia, teman-teman. Sejauh ini ia telah tampil dalam 4 laga internasional timnas senior Australia tanpa gol sejak debut pada 17 Oktober 2023 lalu. Memang pemain ini merupakan pemain keturunan Australia karena memiliki darah Australia dan juga Italia, masih muda berusia 21 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter, di mana tinggi badan tersebut ideal sebagai seorang bek tengah, teman-teman. Dan yang ke-8 atau bek tengah termahal ke-8 di kawasan Asia saat ini jatuh ke tangan pemain tim nasional Indonesia yang baru saja berpindah klub yaitu JAI-Jazz, teman-teman. Di mana JAI-Jazz memiliki harga pasar 130,36 miliar rupiah saat ini. Pemain ini baru saja pindah dari Venezia ke Sassuolo dan Sassuolo mengeluarkan biaya transfer 139,05 miliar rupiah untuk merekrut JAI-Jazz dari Venezia pada 9 Agustus 2025 lalu, teman-teman. Biaya transfernya ini sedikit lebih besar atau sedikit lebih tinggi dibandingkan harga pasar sang pemain. Dan sejauh ini JAI-Jazz telah tampil dalam 13 laga internasional timnas senior Indonesia dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 21 Maret 2024 lalu. Dan kita ketahui bersama, JAI-Jazz ini merupakan salah satu pemain Sassuolo yang berlabel pemain tim nasional Indonesia yang kini bertengger di peringkat 118 FIFA. Dia merupakan pemain berusia 25 tahun, tinggi badan 1,90 meter, teman-teman. Dan yang ke-9, pemain Indonesia lainnya, yaitu Mes Hilgers, di mana Mes Hilgers ini menjadi bek tengah termahal ke-9 di kawasan Asia saat ini karena memiliki harga pasar 112,98 miliar rupiah. Ia saat ini masih tercatat membela klub FC Twente di Liga 1 Belanda atau Eredivisie Belanda, dan pemain ini merupakan jebolan Akademi FC Twente, teman-teman, di mana ia promosi ke tim utama FC Twente pada 17 Oktober 2020 lalu.
Kala itu ia membela FC20 U21, akan tetapi dipromosikan ke tim utama FC20 teman-teman. Jadi kurang lebih pemain ini sudah hampir 5 tahun membela tim utama FC20, dan dikabarkan di bursa transfer musim panas ini ia besar kemungkinan akan meninggalkan FC20 teman-teman. Di mana Max Hilgers sendiri ingin mengembangkan karirnya lebih baik lagi sehingga ia ingin mencari tantangan baru. Klub-klub yang berminat terhadap FC20 saat ini ada beberapa klub teman-teman. 3 di antara adalah Crystal Palace yang paling santer akhir-akhir ini, dan juga ada 2 klub La Liga Spanyol yaitu Sevilla dan juga Valencia teman-teman. Dan sejauh ini, Max Hilgers ini telah tampil dalam 4 laga internasional timnas senior Indonesia tanpa gol sejak debut pada 10 Oktober 2024 lalu. Ia seorang bek tengah berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter teman-teman. Dan yang ke-10 teman-teman, bek tengah termahal di kawasan Asia adalah Harry Souther di bulan ini, di mana ia membeli harga pasar 104,29 miliar rupiah. Pemain ini jelas bukanlah pemain timnas Malaysia, melainkan pemain timnas Australia teman-teman, yang kini bertengger di peringkat 24 FIFA. Di mana Harry Souther sendiri merupakan seorang pemain berusia 26 tahun, tinggi badan 1,98 meter, dan ia telah membela Leicester City sejak 2023 lalu. Tepatnya pada 31 Januari 2023, Leicester City membeli Harry Souther dari Stoke City dengan biaya transfer 295,49 miliar rupiah teman-teman. Akan tetapi di musim lalu pemain ini dipinjamkan Leicester City ke klub Liga Championship Inggris atau Liga 2 Inggris musim lalu, yaitu Sheffield United, dan ia mengalami cedera parah. Dan musim ini kembali lagi ke klub induknya, yaitu Leicester City teman-teman, dan akan bermain di Liga 2 Inggris musim ini. Pemain ini sampai sekarang masih cedera dan diprediksi baru pulih pada 31 Desember 2025 mendatang teman-teman. Dan ini teman-teman, 10 bek tengah termahal di kawasan Asia per Agustus 2025 ini. Tidak ada nama bek tengah timnas Malaysia tadi, yaitu Facundo Garcés, karena ternyata harga pasar dari Facundo Garcés ini hanya berada di angka 34,76 miliar rupiah saat ini teman-teman. Walaupun ia saat ini tercatat sebagai salah satu penggawa Deportivo Alavés di La Liga Spanyol, ternyata di kawasan Asia ia hanya tercatat sebagai bek tengah termahal ke-20 di kawasan Asia teman-temannya. Dimana ternyata Facundo Garcés juga baru-baru ini membela Alavés. Tepatnya pada 1 Januari 2025 lalu, Alavés merekrut Facundo Garcés dari Colón dengan free transfer atau gratis teman-teman, atau tanpa biaya transfer. Sejauh ini, Facundo Garcés telah tampil dalam satu laga internasional timnas senior Malaysia, tepat pada debutnya 10 Juni 2025 lalu, di mana Malaysia sendiri bertengger di peringkat 125 FIFA teman-teman. Ternyata dari segi harga pasar, Facundo Garcés ini masih jauh dari 2 bek tengah termahal Indonesia, yaitu Jai Ejes dan juga Max Hilgers teman-teman. Dan menurut saya dari segi harga pasarnya sudah jauh perbedaan antara Jai Ejes dengan Facundo Garcés, yang artinya kualitas Jai Ejes juga diprediksi masih lebih bagus dibandingkan Facundo Garcés, sehingga daya tarik atau nilai jual dari Jai Ejes masih lebih tinggi dari pemain timnas Malaysia ini teman-teman. Jangan kita bandingkan dengan Jai Ejes maupun Max Hilgers, dibandingkan dengan Kevin Dix saja harga pemain ini masih jauh di bawah Kevin Dix teman-teman. Di mana harga pasar Kevin Dix sendiri berada di angka 86,91 miliar saat ini, masih jauh di atas Facundo Garcés yang hanya berada di angka 34,76 miliar rupiah. Akan tetapi Kevin Dix sendiri memang bukanlah bek tengah murni. Posisi utama bermainnya adalah bek kanan, walaupun dia bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri sebagai posisi alternatifnya teman-teman. Akan tetapi Kevin Dix ini posisi utamanya bek kanan, di mana posisi terkuatnya adalah bek kanan, sedangkan 2 posisi ini merupakan posisi alternatif atau posisi lain yang bisa dimainkan Kevin Dix teman-teman. Kita bisa lihat bahwa jika dibandingkan dengan Kevin Dix saja, Facundo Garcés terlihat masih kalah kelas. Jangankan dibandingkan Jai Ejes maupun Max Hilgers, Kevin Dix saja terlihat kualitasnya masih di atas Facundo Garcés teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi mengenai 10 bek tengah termahal di kawasan Asia per Agustus 2025 ini. Jika teman-teman memiliki pendapat teman-teman masing-masing, silahkan sampaikan di kolom komentar secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.